Oke, share screen saya kelihatan? Oke, sambil nunggu, saya buka dulu untuk kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang UV ya, cara analisa flavonoid dengan UV. Sekarang kita beranjak ke cara analisa flavonoid dengan NMR. Untuk pendahuluan saya pinjam PowerPoint-nya kelompok NMR, sekalian saya klarifikasi untuk pembuatan PowerPoint-nya. Jadi memang NMR ini adalah salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menganalisa keberadaan flavonoid. Gitu. Kenapa? Nanti kita akan tahu bahwa spektrum yang dihasilkan oleh si flavonoid ini cukup spesifik. Gitu. Jadi artinya ada ciri khas spektrum yang kemungkinan hanya dimiliki oleh flavonoid. Biasanya memang khas untuk flavonoid yang golongan umum ya, atau flavonoid yang sangat mudah ditemui di alam. Gitu. Oke, jadi kalau kita ngomongin NMR, kita ngomongin berarti ada parameter-parameternya ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau UV kita hanya ngomongin absorbansi, kemudian ngomongin panjang gelombang. Nah, kalau NMR ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Nanti kita lihat. Kemudian bedanya CNMR dan HNMR ya. Bagaimana analisa spektrumnya, perbedaannya di mana, kemudian ada spektrum yang khas ya untuk flavonoid, gitu nanti kita akan lihat. Kemudian bagaimana menginterpretasi. Jadi kalau misalnya spektrumnya bentuknya seperti ini, apakah ada substitusi di bagian flavonoid yang mana, di cincin yang mana, seperti itu nanti bisa dianalisa dengan menggunakan spektrum yang terbentuk dari pengujian NMR. Gitu. Kemudian ada instrumentasinya. Nah, jadi mungkin, halo? Ya? Oh, sebentar. Share screen-nya hilang. Sebentar. Sekarang gimana? Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi itu kira-kira yang akan dijelaskan dan yang akan kita coba diskusikan ya pada hari ini. Jadi nanti Anda masing-masing kelompok akan mendapat soal yang berbeda dan tutor yang sudah ditunjuk untuk masing-masing kelompok akan memandu kelompok itu untuk dapat menjawab soal gitu ya. Sampai sekarang suara saya masih kedengeran kan ya? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, kalau untuk prinsip alatnya sebetulnya itu kompetensinya sudah di Antiskim gitu ya. Karena kalau untuk fitokimia kompetensinya adalah mulai aplikasi gitu. Karena di sini yang akan kita lebih fokus itu adalah pembacaan hasilnya, kemudian spektrum terbentuk seperti apa, kemudian analisa strukturnya seperti itu kira-kira. Jadi di sini memang kita mencoba sedikit mencoba untuk mengelusidasi, gitu. Mencoba untuk menyimpulkan kira-kira senyawa flavonoid seperti apa berdasarkan spektrum NMR atau spektrum UV, gitu kan? Artinya itu kan sudah aplikasi. Jadi saya harap kompetensi untuk prinsip alatnya sendiri, kenapa dia resonance, ya kan? Nuclear magnetic resonance, kenapa dia beresonansi, kenapa mempengaruhi spin, kenapa harus dipakai 1H atom 1H atau 13C. Nah, itu kompetensinya sebetulnya sudah lewat di artistik. Jadi mohon ingat kembali ya, dipelajari kembali supaya kalau paham prinsipnya, jadi Anda paham kenapa spektrum terbentuk bisa seperti itu. Oke. Ini pengertiannya saya rasa sudah dijelaskan di Antiskim. Nah, ini untuk prinsipnya. Karena kalau kita ngomongin instrumen ya kita juga harus tahu dia bekerja di mana gitu. Kalau UV itu berarti kan ngomongin berarti bondnya ya, ikatan antar atomnya mau diapain, apakah dia tereksitasi atau tidak, kemudian seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk eksitasi kan kaitannya itu. Kemudian kalau IR apa? Berarti vibrasi ya, vibrasi untuk
apa sih, ikatan antar atomnya. Nah, kalau NMR itu apa? Dia mempengaruhi apa? Katanya spin gitu. Jadi Anda juga harus tahu spin itu apa dan kenapa si NMR itu mampu menghasilkan spektrum dari situ. Itu untuk anti-skim. Ini juga masih sama. Oke, ini masih ya prinsip dasarnya sekali. Ya, sudah dijelaskan dengan cukup banyak dan baik oleh kelompok ini. Oke, supaya waktunya sempat, kita akan masuk langsung ke parameter. Artinya beberapa hal yang perlu diperhatikan nanti pada saat pembacaan spektrum gitu. Jadi kita nggak hanya melihat misalnya kalau UV kita melihat panjang gelombang dan absorbansi, nah di sini lebih banyak. Yang pertama adalah pergeseran kimianya. Kalau kita ngomongin spektrum, berarti ada sumbu X dan sumbu Y kan? Nah itu pergeseran kimia itu adalah sumbu X-nya nanti. Tergantung apa? Itu nanti tergantung kerapatan elektron. Nanti dilihat. Kemudian konstanta coupling spin-spin ya, artinya informasi tentang atom yang berdekatan. Dengan adanya informasi konstanta coupling ini ya, itu nanti Anda akan tahu atom mana yang saling bertetangga. Gitu. Kemudian informasi dinamika molekuler itu memperlihatkan pergerakan inti atom dalam suatu molekul dan intensitas sinyal. Ya. Jadi ini adalah informasi yang kuantitatif. Jadi rasio atom, berapa jumlah atom yang ada di situ terkait dengan nanti intensitas sinyalnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah penerapan untuk spektroskopi NfR. Nah, ini biasanya digunakan untuk analisa struktur molekuler dan zat kimia yang tidak diketahui. Oke, seperti yang saat ini kita coba lakukan nanti pada saat diskusi. Kita misalnya mendapatkan isolat baru dari hasil isolasi, nah itu kita mencoba mengetahui struktur dari isolat itu seperti apa. Gitu ya. Kemudian ada analisis campuran, analisis kuantitatif. Oh ya, NMR ini juga bisa digunakan untuk kemurnian gitu. Karena kalau misalnya NMR, kalau misalnya dia ternyata belum murni gitu, itu biasanya banyak noise ya. Jadi spektrum UV-nya terlihat tidak jernih seperti itu. Kemudian dinamika dan koefisien difusi. Tapi yang biasanya kita lakukan untuk di kompetensi fitokimia adalah yang nomor 1, analisa struktur molekuler, dan identifikasi zat kimia yang belum diketahui, dan juga kemurnian ya. Nah, NMR itu nanti ada dua, ada CNMR, ada HNMR. Gitu. Siapa yang dipengaruhi? Yang satu yang dipengaruhi inti karbon C, yang satu inti karbon H. Gitu ya. Jadi artinya di sini Anda juga harus familiar, ada dua jenis spektrum yang dihasilkan nanti. Kalau CNMR spektrumnya seperti apa, kalau HNMR itu spektrumnya seperti apa, itu berbeda. Oke. Ini sudah dijelaskan. Oke, jadi nanti akan berbeda, lebih kelihatan di spektrumnya ya. Ini kompetensinya sudah dijelaskan di anti-skim, silahkan di-recall lagi atau nanti bisa dibaca sendiri. Oke, nah kita mulai masuk ke chemical shift atau pergeseran kimia. Di sini kita tadi sudah dijelaskan sumbu X dari spektrum NMR adalah pergeseran kimia. Nah, yang perlu diperhatikan nanti untuk atom C dan H itu pergeseran kimianya berbeda. Ya, jadi nanti bisa diamati kalau H biasanya pergeseran kimianya dari angka berapa sampai berapa, kalau yang C dari berapa sampai berapa. Biasanya kalau C itu lebih besar ya, bisa diperhatikan di sini. Sorry. Oke, bisa diperhatikan di sini bahwa CNMR-nya ini itu lebih besar ya, 179, 206 ya. Sedangkan kalau untuk HNMR itu maksimal biasanya belasan. 11, 12, 13 ya. Di sini bisa lihat yang paling kiri itu adalah asam asetat. Sebentar, kelompok ini sudah menjelaskan shielded belum?
Oh, di sini nanti ya. Oke, nanti akan dijelaskan di lebih banyak di slide selanjutnya. Tapi intinya itu adalah salah satu parameter. Oke, ini untuk masuk instrumentasinya ya. Jadi kalau kita ngomongin medan magnet berarti memang ada magnet pole di sini. Kemudian sampelnya akan berada di tengah. Artinya dari dua magnet ini akan saling mempengaruhi sehingga timbul adanya pengaruh terhadap spinnya tadi dan menghasilkan spektrum oleh detektor. Gitu kan ya. Kemudian ini sama sampelnya di tengah, magnetnya dua, kemudian spektrum rekordernya tercatat. Nah, satu lagi, nanti Anda akan ketemu yang namanya standar, ya. Standar itu bisa dibilang pelarut juga. Jadi, uh, Jadi pelarut itu adalah yang mengencerkan sampel, ya. Jadi ini syaratnya adalah karena nanti yang digunakan atau yang dipengaruhi adalah atom C atau atom H, itu tidak boleh mengandung itu. Contohnya kalau untuk NMRH itu tidak boleh mengandung H untuk pelarutnya. Makanya digunakan pelarut-pelarut selain pelarut yang mengandung H. Jadi tidak menggunakan air misalnya, tetapi menggunakan apa? CCl4, CdCl3 atau D2O atau asetonitrit. Gitu ya. Nah, kemudian ini sudah dijelaskan tentang standar belum ya? Oke, jadi seperti itu kira-kira untuk instrumennya. Oke, sudah dijelaskan dengan lengkap oleh kelompok ini. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Tidak ada? Suara saya masih jelas? Oke, masih jelas ya. Kita lanjut. Nah, parameter yang harus diperhatikan nanti pada saat Anda analisa spektrum NMR adalah yang pertama chemical shift, sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi di sini adalah rasio antar kekuatan perisai inti dan media terapan yang digunakan. Intinya chemical shift itu dipengaruhi oleh kerapatan elektron. Ya, jadi makanya nanti akan ada istilah de-shielded atau shielded upfield atau downfield. Nah, itu coba dicari bahwa itu punya pengertiannya sendiri. Mana yang lebih rapat elektronnya dan mana yang lebih kurang rapat elektronnya, gitu ya. Geseran kimia berasal dari medan magnet sekunder yang ditimbulkan oleh peredaran elektron mengelilingi inti bawah. Nah, kita sekarang mengenal yang namanya standar. Standar itu apa? Standar itu adalah yang menentukan posisi chemical shift-nya 0. Karena nanti memang untuk uji NMR itu perhitungan chemical shift-nya itu akan relatif terhadap standarnya gitu. Jadi ketika standarnya dimasukkan ke alat dan itu dianggap sebagai 0, maka sisa sampelnya akan mengikuti. Syaratnya apa? Tadi sudah dijelaskan. Biasanya digunakan TMS untuk HNMR ya, tetramethylsilane. Ini adalah strukturnya. Jadi dia stabil secara kimia, simetris dan beresonansi pada medan atas. Kemudian proton gugus metil lebih terperisai dibandingkan senyawa lain. Nah, sekarang kita akan ngomongin kerapatan elektron. Nah, elektron itu makin rapat ketika ada atom yang seolah-olah ya, bukan berarti betul-betul pindah, tetapi seolah-olah memberikan elektron ke sistem si struktur itu. Nah, karbon itu dan metil itu adalah salah satu contoh gugus yang memberikan seolah-olah memberikan elektron pada sistem. Jadi semakin banyak metilnya itu akan semakin terperisai, gitu ya. Artinya di sini semakin terperisai, posisinya akan semakin rapat elektronnya sehingga akan semakin ya. Halo, masih nggak kedengeran suara saya? Halo, halo. Halo, tes.
Halo? Halo, tes? Oh, gitu. Dari mana tuh putusnya? Asbas, Mendes. Oke, sebentar ya. Oke, sudah kelihatan? Oke, jadi ada tetramethicillin ini adalah salah satu contoh senyawa yang sangat rapat elektronnya. Karena itu nanti dia akan menentukan posisi paling kanan ya. Kalau NMR biasanya itu spektrumnya dihitung dari kanan, kanan itu yang paling kecil 0. Nah, itu nanti TMS ini dianggap sebagai standar 0 gitu ya. Oke, nah ini sebetulnya sudah ada kayaknya rumusnya. Tapi nanti memang sudah dikelompokkan beberapa gugus yang nanti masuk misalnya yang dianggap rapat elektronnya yang mana, yang dianggap kurang rapat elektronnya yang mana gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau di sini ada shielded, ada less shielded gitu ya, atau de-shielded biasanya dibilang seperti itu. Shielded artinya terperisai gitu. Jadi elektronnya itu lebih rapat. Jadi akan ke arah kanan, sedangkan yang lebih kiri itu akan lebih less shielded atau de-shielded. Artinya elektronnya akan menjadi kurang rapat gitu. Atau istilah lain sebelah kanan itu adalah upfield atau downfield. Kalau upfield itu berarti lebih terperisai, kalau downfield itu tidak terperisai, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh guideline beberapa gugus yang kira-kira berada di chemical sheet yang mana. Nah, kita bisa lihat TMS itu dianggap sebagai 0, kemudian mengikuti siapa yang paling rapat, siapa yang paling tidak rapat. Gitu. Yang rapat siapa biasanya alkil, metil, ya. Golongan alkana itu biasanya termasuk jenis yang rapat elektronnya, sehingga akan muncul peaknya di sebelah kanan. Nah, semakin dia mengandung banyak O atau Cl atau atom elektronegatif lainnya, ya N, nah itu dia akan semakin tidak terperisai. Artinya si O ini punya kemampuan untuk menarik elektron, ya, bukan memberikan elektron. Jadi artinya sistem gugusnya itu akan menjadi sangat tidak terperisai sehingga akan muncul peaknya di sebelah kiri. Kalau ini CNMR ya, ini CNMR karena kita lihat sumbu X-nya itu chemical shift-nya lebih besar. Nanti kita akan bedakan di HNMR. Ini untuk CNMR, ini masih ya. Jadi kita bisa lihat yang paling paling de-shielded itu adalah golongan keton aldehid, berikutnya asam karboksilat, ester dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana untuk flavonoid? Nah, ini untuk flavonoid memang nanti akan mengikuti gitu. Bagaimana sistem di struktur senyawa itu. Jadi kalau misalnya ada C di flavonoid itu apakah dia tershielded atau tidak? Ya, itu tergantung dari kesatuan struktur kimianya seperti apa. Ini juga sama, nanti bisa dilihat sendiri, bisa Anda lihat guideline-nya juga. Oke. Kemudian untuk HNMR, kira-kira sama ya. Yang paling kiri, yang paling desil. Terus lagi. Halo, tes. Kedengar nggak? Halo, tes. Halo, halo. Halo. Oke, sudah terdengar? Oke. Saya screen-nya hilang ya? Oh ya, sebentar. Sudah. Oke. Ya, kemungkinan sinyal ya. Jadi itu
Tadi yang CNMR sudah kedengeran? Ya, sekarang kita lanjut HNMR. Sebetulnya sama ya, cuman bedanya nanti di chemical shift-nya. Kalau HNMR itu lebih sempit ya, cuman sampai 13 ppm. Kalau tadi si CNMR itu 0 sampai 200-an ppm gitu ya. Sebentar. Nggak bisa. Ya. Oke, ini adalah contoh lain untuk HNMR. Ya, kira-kira sama seperti tadi sebetulnya ya, cuma digambarkan dengan penyederhanaan. Tanya saya agak sulit. Oh. Ini masih sama. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasi. Oke, jadi di sini sebentar saya cek dulu. Oke, jadi ini sebetulnya nanti akan dijelaskan lebih lebih kelihatan nanti di belakang ya. Nanti Anda akan Anda akan memperhatikan bahwa di spektrum itu ada beberapa yang harus diamati. Pertama chemical shift-nya tadi sudah dijelaskan, kemudian splitting-nya, kemudian kalau CNMR tidak dipengaruhi splitting ya, biasanya dia hanya satu peak tajam, berbeda nanti dengan HNMR. Oke, ini adalah C-nya, jadi peak-nya tajam-tajam dan tergantung dari sistemnya. Gitu. Nah, ini CNMR ya. Jadi ini sampai 200, kemudian peak-nya tajam-tajam seperti ini. Ini adalah chemical shift-nya. Kalau di sini kan nggak kelihatan ya. Nah, ini nanti kalau misalnya tidak murni, ini noise-nya lebih geradakan lagi. Ini dianggap noise ya. Ini adalah peak-peaknya untuk masing-masing C nanti dari struktur kimianya. Nah, kemudian ini adalah ppm-nya sebetulnya ya, ditarik garis lurus dari sini, tapi karena di sini nggak kelihatan sehingga alatnya memperlihatkan chemical shift-nya di atas. Gitu ya. Ini masih sama, kira-kira seperti itu. Oke. Oh, tapi juga ada yang bisa beresonansi ya. Halo, sudah ada belum? Halo? Ya, sebentar. Kalau gitu cepat aja ya, langsung supaya Anda bisa mulai diskusi. Sebentar. Sudah kelihatan? Oke. Kita lanjut. Oke, kalau misalnya nanti di HNMR itu dia punya splitting dan splitting ini nanti akan dipengaruhi oleh atom H tetangganya gitu ya. Jadi kalau ada atom H di sebelah si atom itu biasanya dia akan memberikan resonansi juga. Artinya akan ada terbentuk splitting di sini ya. Jadi rumusnya kalau kita lihat spektrumnya nanti di alat NMR-nya itu adalah N+1. Jadi si atom itu punya hak berapa ditambah dengan satu, itu adalah nanti splitting yang terbentuk pada spektrum. Nanti akan dilihatkan contohnya. Oke, misalnya ini saya besarkan dulu, prinsipnya seperti itu ya. Jadi misalnya di sini ada CH CH2 gitu ya. Di sini CH
Ya, suaranya putus-putus. Sebentar deh, sebentar. Tes, tes. Kedengeran nggak? Halo? Halo, tes. Halo, Halo, iya Bu. Bu, baru terdengar Bu. Share screen-nya masih ada? Halo? 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 Bu, sepertinya ke-mute. Halo, tes. Dengar nggak? Halo? Halo, tes. Iya Bu. Iya Bu. Udah kedengeran ya? Nggak Iya. tahu tadi kenapa. Bentar saya share screen ulang ya. Ya, share screen. Oke, sudah kelihatan? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, kita teruskan. Jadi, kalau kita ngomongin splitting tadi sudah saya jelaskan ya itu tergantung dari atom tetangganya. Nah, rumusnya itu adalah N+1. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh yang ini, ya CH dan CH2 untuk splitting yang terbentuk di C adalah yang ini. Karena dia punya tetangganya adalah 2 ya, berarti splitting yang terbentuk adalah 3. Nah, yang CA ini karena dia tetangganya tetangganya 1, maka splitting yang terbentuk adalah 2. Seperti itu ya. Oke, sudah dijelaskan. Jadi splitting ini tipenya banyak gitu. Kalau misalnya senyawa alkil sederhana tadi mungkin bisa terbentuk splitting yang cukup sederhana gitu. Singlet, doublet, triplet tergantung dari jumlah atom tetangganya. Tapi kalau kita nanti udah ngomongin struktur yang lebih kompleks ya, jadi misalnya seperti aromatik, nah itu akan terbentuk Bu, suaranya putus-putus Bu. masih putus-putus. Sekarang. Sebentar. Gimana caranya ya? Sekarang masih putus-putus?
Halo? Sekarang terdengar Udah. enggak? Sekarang Sudah terdengar. Oke. Jadi untuk splitting itu tergantung dari struktur senyawanya. Kalau untuk senyawa sederhana yang akil, dia akan terbentuk splittingnya sederhana juga, gitu. Singlet, doublet, dan lain-lain tergantung atau tetangga, gitu kan ya. Tapi kalau kita udah ngomongin senyawa aromatik, itu splittingnya akan lebih rumit karena setiap atom yang ada di konjugasi itu saling mempengaruhi. Kalau kita ngomongin aromatik, berarti kan si elektron sebetulnya muter-muter gitu kan ya. Nah, itu saling mempengaruhi untuk resonansi di alat NMR ini. Jadi yang terbentuk apa? Bisa double doublet, bisa DDD, double doublet. Nah, itu. Jadi tergantung dari kompleksitas dari struktur senyawanya. Masih kedengeran? masih, Bu. Masih. Kemudian sekarang kita ngomongin Joule ya. Joule itu adalah konstanta coupling. Mana ya? Oke, ini dia. Nah, konstanta coupling itu artinya kekuatan interaksi pemisahan spin-spin dan jarak antar garis pemisahan. Nah, nilai jarak bisa sama atau berbeda tergantung dari inti pergandengan. Artinya di sini adalah J itu adalah nilai yang diperoleh dari jarak antar splitting. Nah, ya gambar yang jelas ya. Nanti mungkin kita bisa contohkan di spektrum yang sudah terbentuk ya. Kalau di sini kan lebih ke atomik. Nanti akan kita lihat untuk spektrum yang sudah terbentuk. Oke, di sini sudah dijelaskan. Oke, bagus. Geseran kimia dan konstanta pembandingan cincin H. Jadi di sini Joule karakteristik dari masing-masing flavonoid ya. Tapi nanti kita akan perhatikan untuk soal diskusinya. Muncul atau enggak si Joule ini nanti. Oke, ini pergeseran kimianya. Tapi tetap tergantung ya dari ininya. Tapi ini sudah dijelaskan di tabel sih kalau ada 2 aksen kira-kira berapa gitu ya. Boleh, ini sudah dirangkum dengan baik oleh si jurnal ini, jadi bisa dijadikan guideline juga nanti pada saat Anda melakukan diskusi itu bisa. Oke. Oke, ini adalah contoh gambar ya, gambar struktur hasil analisa dengan NMR. Ini adalah contoh dari chemistry ya. Jadi ini menunjukkan chemical shift-nya yang X ya. Di sini rentangnya dari 2,5 sampai 13,5. Nah, yang ini itu adalah jumlah H-nya ya. Ada 1 dan 0,8, tapi nanti berlaku pembulatan ya. Jadi kalau misalnya 1,97 berarti ada 2 H di sini. Bisa dilihat juga di sini. Di sini kan ada seperti cacing ya. Nah, itu bisa dilihat bahwa ini adalah intensitasnya artinya sebetulnya. Jumlah H-nya. Jadi kalau misalnya ini 1, kemudian kalau ini lebih panjang ya, dan dilihat ternyata 2 kalinya itu berarti 2. Zaman dulu sebelum ada interpretasi ini ya, sekarang alat sudah canggih, dulu ini harus diukur dengan penggaris. Apakah ini 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, berarti jumlahnya berapa? 1, 2, 3. Ya. Ini adalah chemical shift-nya ya, ditarik garis lurus dari bawah. Kemudian di sini nggak ada joule-nya, splitting-nya karena ternyata splitting-nya cukup ini ya, tajam. Ya, karena di sini memang H-nya tidak ada yang bertetangga, jadi splitting-nya hanya 1. Oke. Oke, ini lebih ke ini ya, detektor gitu maksudnya ya. Biasanya yang kita gunakan adalah yang DEPT. Banyak sebetulnya, yang biasa digunakan adalah yang DEPT. Oke, ini adalah contoh lain untuk senyawa alkil ya. Nah, ini kalau misalnya senyawanya tidak ada aromatik, kalau ini C atau HNMR, CNMR ya, ini sampai 150. Jadi yang terbentuk cukup tajam. Gitu ya. Ini masih untuk detektor. Oke, Anda sudah mulai masuk ke NMR 2 dimensi, oke? Tapi ini lebih advance ya. Jadi memang untuk analisanya itu nanti ada NMR 2 dimensi. Jadi ada HMQC, ada HMBC. Nah, ini untuk menentukan struktur suatu senyawa. Gitu. Tapi ini sangat advance sekali ya. Jadi tidak sebetulnya
boleh Anda tahu tapi tidak akan jadi kompetensi ujian. Nah, MBC ya. Sudah masuk pembahasan jurnal. Kita lihat di sini adalah oke. Nah, ini ceritanya sudah ditemukan isolat, kemudian dianalisa dengan NMR, gitu ya. Nah, kemudian setelah NMR didapatkan spektrum seperti ini. Nah, oleh dia dianalisa kira-kira strukturnya itu seperti apa. Cuma nggak jelas ya di sini splittingnya, cuma biasanya dari alatnya ada ini tensinya. Jadi memang kalau untuk interpretasi hasil analisa bisa gambar atau tabel. Nah, tabelnya di sini Anda juga harus paham, nanti ditugaskan juga di kelompok bagaimana cara membaca tabel ini ya. Jadi ini adalah hasil rekapan gitu. Rekapan dari gambar yang terbentuk spektrumnya, kemudian direkap menjadi bentuk tabel dengan kode seperti ini. Seperti apa bacanya, nanti ditugaskan di tugas kelompok. Jadi tutornya nanti dampingi ya. Oke, kira-kira itu pendahuluannya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau tanya. Boleh Mbak Cindy, silakan. Halo Ibu, apa suara saya terdengar? Terdengar. Silakan. Halo, suara saya nggak kedengeran ya? Halo. Iya, halo Ibu. Ya, halo. Sudah terdengar belum suara saya? Iya, sudah. Oke. Gimana Mbak Cindy mau nanya apa? Iya, saya mau nanya. Itu kalau kita mau menentukan J value dari gambar spektrum NMR itu kita lihat dari mananya ya Bu ya? Menentukan apa? Halo? Masih. Halo? Halo, menentukan apa? Halo? Ibu maaf, suaranya terputus. Iya. Tadi menentukan apa Mbak Cindy? Halo, tes. Halo? Tes.
Halo, tes. Suara saya terdengar? Iya, Bu. Mohon maaf ya, ini sinyalnya lagi jelek sekali karena anak saya juga barengan sekolah. Oke, saya share screen dulu. Share screen sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini Anda sudah bisa mengakses tugas kelompok masing-masing ya. Silakan lihat pembagian tutor dan kelompoknya. Nah, di sini akan ada 3 tipe soal ya, tapi setiap kelompok itu berbeda. Soal yang pertama akan saya contohkan dari soal kelompok K, itu kalau misalnya Anda sudah bisa akses, bisa lihat ada spektrum NMR dan Anda diminta dari setiap peak yang ada di sana, ada 3 ya, ada 3 peak di situ, Anda tentukan itu punya hak nomor berapa. Nah, di sini. Ini adalah kelompok A, jadi ada spektrum, ada 3 peak, Anda tentukan ini punya hak yang nomor berapa. Kan Anda sudah hafal ya penggolongan flavonoid, penomorannya seperti apa. Nah, itu silakan Anda tentukan dari 3 ini itu punya siapa. Tapi ini adalah spektrum yang telah disederhanakan. Artinya saya hanya mengambil ppn yang dari 6 sampai 8. Jadi untuk yang kedepannya nggak saya ambil. Gitu. Jadi saya hanya meminta 3 spektrum ini punya siapa aja, gitu ya. Oke, kemudian sama untuk kelompok B dan C. Sekarang itu soal yang selanjutnya adalah punya kelompok B. Kelompok D itu sebetulnya sama, ada spektrum NMR. Nah, spektrum NMR ini yang saya bedakan dengan kelompok ABC adalah ini adalah contoh spektrum yang lengkap ya. Jadi kalau tadi hanya diperlihatkan chemical shift dan splittingnya aja ya untuk kelompok ABC, sedangkan kalau ini yang disediakan datanya itu lengkap. Saya nggak minta Anda menentukan jumlah haknya yang mana, tetapi saya mohon untuk kelompok D dapat menjelaskan. Misal, itu kan sudah ditentukan spektrum dari masing-masing peak itu punya yang mana. Nah, itu tolong jelaskan kenapa. Kenapa bisa misalnya spektrum A itu punya H yang nomor 1 misalnya. Spektrum B itu punya H nomor 3. Itu kira-kira kenapa. Nah, seperti ini ya, ini adalah contoh spektrum yang lengkap. Jadi, misal ini kan A. Ya, di strukturnya juga sudah ditentukan ini A. Tapi kira-kira kenapa terbentuk? Kemudian B ya, misalnya B di sini berarti punya hak yang ini. Kira-kira kenapa posisinya di sini dan kenapa splittingnya 1? Itu yang saya minta penjelasannya dari kelompok B. Kemudian selanjutnya ada kelompok E, itu soalnya berbeda. Anda menginterpretasikan hasil tabel yang dituliskan oleh peneliti untuk menjelaskan setiap elemen yang ada di tabel itu. Jadi tabel ini maksudnya apa sih? Cara bacanya gimana? Saya masih belum kebuka. Tapi sudah buka untuk masing-masing soalnya? Ya kelompok? Sudah, Bu. Sudah, oke. Mungkin bisa langsung kerjakan saja ya untuk masing-masing kelompok. Seperti kemarin, silakan di channelnya masing-masing. Boleh di channel kelompok, kemudian tutornya ngikut, itu boleh. Jadi nanti bisa sambil saya awasi untuk jalannya diskusi gitu ya. Jadi silakan diskusi kira-kira 30 menit. Jadi sampai 9.15 kita coba ya, kalau nanti butuh tambahan waktu akan saya berikan. Tapi kita coba 30 menit dulu. Bisa? Baik, Bu. Oke, silakan dimulai diskusinya. Akan saya awasi, nanti saya bawa balik ke channel masing-masing. Silakan Lik dari main room. 30 menit lagi kita kembali ke main room, oke? Oke. Yuk. Terima kasih, Bu. Yuk.